Semakin lu bekerja keras, maka semakin lu berpotensi untuk semakin miskin. Semakin lu kerja keras, semakin lu miskin. Buktinya apa? Buktinya kerbau itu kerja keras tuh ya. Kerbau ngebajak sawah, sapi, perah dan lain sebagainya itu kerja keras, tapi mereka tidak ada yang kaya. Itu bukti nyata. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ini ada semacam kejanggalan? Ya, ada semacam kejanggalan. Jadi kita itu sengaja dibikin miskin, guys. Ada sistem yang bikin kita semakin terpuruk dan semakin miskin, walaupun kita kerja keras mati-matian. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu penyebabnya? Apa itu kejanggalannya? Jadi di video ini saya akan bongkar ya apa kejanggalannya, dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi bertahun-tahun. Saya nggak mau yang nonton video ini mengulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan bertahun-tahun. Apa itu kejanggalannya? Halo warga bijaksana bijaksini. Jadi gini guys, menurut keyakinan saya, orang yang bekerja keras itu ya, bekerja keras mati-matian seperti kerbau misalnya, ngebajak sawah. Tapi nggak ada tuh kerbau yang kaya raya, miliarder, triliuner, nggak ada. Ya, padahal mereka kerja keras tuh ya. Jadi maksud saya di sini bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk tidak bekerja keras ya. Tapi kalau kita bekerja keras itu, tapi di alam bawah otak sadar kita itu, jadi ada semacam suatu hal yang jarang kita sadari. Apa itu? Manusia itu punya alam bawah sadar ya. Jadi alam bawah sadar itu sebenarnya yang menentukan masa depan kita, menentukan nasib kita, menentukan yang namanya takdir kita ya. Tapi saya tidak bahas agama di sini ya. Ini bicara tentang financial education. Jadi gini guys, kalau kita misalnya bekerja keras tapi alam bawah sadar kita mengatakan bahwa hidup mah nggak dibawa mati gitu ya. Maksudnya ya duit mah nggak dibawa mati gitu ya. Banyak tuh yang berpikir seperti itu ya. Jadi kalau banyak di antara kita berpikir bahwa duit mah nggak dibawa mati ya, walaupun kita bekerja keras ya, terus bekerja keras terus ya, sekeras apapun seperti sapi perah, kemudian seperti kerbau, kalau kita prinsipnya itu alam bawah sadar itu duit mah nggak dibawa mati ya, maka kita akan tetap miskin. Ini yang mempengaruhi guys. Jadi ini semacam doktrin yang sangat-sangat kuat sekali ya. Ini semacam batu sandungan gitu ya. Ini sebenarnya penghalang. Ini semacam mental block ya. Jadi kalau ini tidak dihilangkan, nggak bakalan selesai. Nggak bakalan selesai guys. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Dulu saya berpikir seperti itu ya. Duit mah nggak dibawa mati. Sehingga ketika saya punya duit, saya nggak ada kepikiran investasi ya, beli saham, beli apa segala macam gitu ya, bikin bisnis dan sebagainya. Nggak kepikiran ya. Karena dalam pikiran saya itu ya, duit ini kan nggak dibawa mati, ngapain, ya udah dihabisin aja. Jadi kalau saya punya duit itu dulu ya, saya punya gaji misalnya, saya hambur-hamburkan gitu ya, saya beli sesuatu hal yang bukan kebutuhan saya ya, saya beli keinginan gitu ya, nggak pernah investasi, nggak belajar saham, nggak belajar tentang financial education ya, pokoknya ya hidup mah ya begitu aja gitu ya. Kenapa? Karena saya dulu punya prinsip atau punya doktrin. Jadi doktrin ini sangat kuat guys. Doktrin itu sangat mempengaruhi nasib kita. Dogma atau prinsip itu sebenarnya yang paling mempengaruhi. Jadi ibarat alam bawah sadar itu ya, ibarat gunung es itu yang timbul di permukaan itu cuma dikit ya. Yang gede itu, yang besar itu sebenarnya di bawah ya. Kalau kita melihat gunung es yang ada di laut ya, yang kelihatan itu kan cuma seupil doang ya, seuprit doang ya. Yang nggak kelihatan itu banyak banget ya. Misalnya nih gunung segede ini misalnya nih ya, katakanlah segede ini gunungnya. Yang kelihatan cuma ini doang ya, gunung es itu. Yang nggak kelihatan itu cuma di bawah-bawahnya doang ya. Yang nggak kelihatan itu yang di bawahnya doang. Jadi yang nggak kelihatan itu yang perlu saya jelaskan di video ini ya. Yang nggak kelihatan itu adalah alam bawah sadar. Kemudian ada lagi prinsip yang paling mempengaruhi ya. Tapi disclaimer saya tidak bahas dari sudut pandang agama di sini ya. Karena agama itu mempengaruhi guys. Kenapa agama itu mempengaruhi? Karena agama itu doktrinal. Dari kecil kita sudah dilandasi dengan agama. Jadi fondasi kita itu agama. Jadi kalau salah menginterpretasikan agama ya, salah dalam menafsirkan agama, maka alam bawah sadar kita juga akan salah ya. Jadi ini tergantung penafsirannya. Jadi gini guys,
ada prinsip yang mengatakan di masyarakat itu, kalau saya perhatikan, saya nggak tahu siapa yang ngarang ini ya duluan ya. Ada prinsip yang mengatakan bahwa orang kaya mah hisapnya lama. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi ini penafsiran yang salah ya dalam agama tertentu di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Jadi ada yang mengatakan prinsip, oh orang kaya mah hisapnya lama ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Sama seperti yang pertama yang saya katakan tadi itu. Ya, duit mah nggak dibawa mati, sehingga dia akan miskin, nggak bakal ada pikiran menabung, apa segala macam ya. Padahal kalau boleh jujur ya, untuk meninggal saja, beli kuburan ya, beli lahan aja kita punya duit, harus punya duit. Jangan nyusahin keluarga dong ya, nyusahin orang lain gitu. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau misalnya kita meninggal, terus kita ninggalin utang gitu untuk biaya pemakaman dan sebagainya, itu kan nyusahin namanya, dosa itu namanya. Ya nggak sih? Kemudian prinsip yang mengatakan bahwa orang kaya mah hisapnya lama ya. Jadi dalam penghakiman ya nanti di akhirat itu ada hisapnya ya, orang kaya, orang miskin. Jadi prinsip semacam ini yang bikin kita tidak kaya-kaya, nggak maju-maju gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Orang tua saya sering mengatakan seperti itu ya. Orang kaya mah itu susah masuk surga ya. Lebih mudah ya gajah masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Ini perumpamaan dalam agama Kristen ya. Jadi zaman dulu ya, lubang jarum itu sama seperti, bukan lubang jarum literally sama seperti jarum itu ya, jarum jahit ya, bukan seperti itu ya. Ada yang salah kaprah ya. Lubang jarum yang dimasuk itu adalah gapura ya. Di Israel dulu ya, lubang jarum itu ya dalam konteks zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Lubang jarum itu adalah gapura. Jadi zaman dulu kan pakai onta tuh ya. Nah, kalau misalnya naik onta lewat gapura ya, gapuranya itu yang dari batu ya, bukan seperti yang sekarang ini ya, dari batu gapuranya itu. Nah, jadi kalau naik onta itu harus ya, ontanya itu harus benar-benar merunduk gitu ya, biar lewat gapuranya atau lubang jarumnya ya. Nah, kalau misalnya bawa barang yang banyak tuh ya, misalnya nih bawa emas, bawa duit dan sebagainya, yang nggak bisa lewat dong ya. Jadi itu semacam perumpamaan guys ya. Sama seperti di Konoha juga. Di Konoha ada yang mengatakan bahwa orang kaya itu hisabnya lama gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi yang nonton video ya, orang miskin banyak juga yang jahat kok ya. Kejahatan itu kan bisa timbul karena apa? Karena kita nggak punya duit. Banyak orang mencuri karena nggak punya duit guys. Motifnya duit. Ya, kalau kita perhatikan, kalau boleh jujur ya, banyak tuh yang maling-maling ya. Coba cek data. Karena lebih banyak orang kaya daripada orang miskin, ya jelas orang miskin yang lebih banyak yang melakukan kejahatan atas dasar duit, karena mereka nggak punya duit, mereka kelaparan ya, kemudian anaknya butuh susu dan sebagainya, lalu mereka menerobos gitu ya, mereka mencuri dan sebagainya. Jadi kekurangan duit itu sangat mudah melakukan kejahatan. Itu fakta yang sebenarnya yang jarang kita sadari guys ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, nanti saya akan dikata-katain, ya kamu anti agama. No, saya nggak anti agama. Ya, jadi menurut saya tuh agama itu kan interpretasi ya, penafsiran. Kalau penafsirannya baik ya kita akan melakukan kebaikan. Ya kalau penafsirannya buruk kita akan melakukan keburukan gitu ya. Jadi agama itu netral ya, tergantung penafsiran kita ya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu apalagi contoh selanjutnya. Jadi di Konoha itu ya, kalau saya perhatikan itu ada banyak orang yang mengatakan bahwa lu ngejar dunia mulu ya. Nah, prinsip semacam inilah yang sebenarnya yang bikin kita susah berkembang ya. Lu ngejar dunia mulu. Saya dulu waktu kerja keras tuh ya, lembur ya. Dulu saya kerja di perusahaan ya, salah satu perusahaan orang terkaya di Indonesia. Lalu saya dikata-katain teman saya, lu keren ngejar dunia mulu ya. Lu mau beli ini, beli satu provinsi, satu kecamatan ya. Nah, ini semacam prinsip yang bikin kita semakin tidak bekerja keras ya. Lalu ya kita berpikirnya, ya ngapain ya kerja keras, ya ngapain ngejar dunia, ya lebih baik kita mengejar akhirat gitu ya. Tapi kan permasalahannya kan kita kan semacam dikotomi ya, jadi ini semacam sekularisme atau pemisahan gitu. Sebenarnya ya kalau boleh jujur ya, yang saya temui ya, orang-orang kaya yang saya temui ya, saya tuh sering bertemu dengan orang kaya yang super duper kaya gitu ya, bukan ratusan juta tapi ratusan miliar ke atas gitu ya harta kekayaannya. Kalau saya berbincang dengan mereka, kalau saya ngobrol dengan mereka ya, biasanya mereka akan mengatakan seperti ini,
ya kerjaan saya ini adalah ibadah dari Tuhan. Misalnya dia berbisnis misalnya nih, saya pernah bertemu dengan yang punya pom bensin ya, banyak pom bensin di Indonesia ya. Lalu dia ngomong seperti ini, saya bikin pom bensin itu ya itu ibadah saya kepada Tuhan gitu, bukan cari keuntungan gitu. Bayangkan guys, segitunya. Ternyata selama ini kita salah, kita mengsekulerkan, memisahkan antara ibadah dengan kegiatan kita. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk jadi Kristen ya, atau jadi agama lain gitu ya, atau agama Buddha, atau agama Hindu. Bukan seperti itu tujuan saya ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi Islam apa segala macam, bukan ya. Tapi ya, ini pemahaman ya, pemahaman yang keliru berdasarkan data, fakta di lapangan, observasi di lapangan, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya, biasanya orang-orang kaya itu mereka ya orang kaya beneran itu mereka menggabungkan gitu ya, menggabungkan antara ya ibadah pribadi ya atau ibadah agama dengan pekerjaan mereka. Misalnya nih ya, mereka jadi pebisnis itu ibadah daripada kita kepada Tuhan. Misalnya kita berbisnis misalnya pom bensin ya, misalnya kita jualan UMKM, jualan apa yang kita jual misalnya kerupuk ya, jualan kelontong dan sebagainya. Oh, ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Biasanya orang-orang kaya seperti itu ya. Ya, mereka menganggap itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan dan mereka melakukan kebaikan kepada orang lain gitu. Bisnis itu kan kebaikan ya, menolong orang lain, saling menolong ya. Ya, win-win solution ya. Bukan menipu. Kalau menipu itu kan merugikan orang lain. Kalau misalnya bisnis itu kan ya bisnis yang benar maksudnya, bukan bisnis yang salah ya. Membantu orang lain. Contoh misalnya, kita ambil contoh. Ya, ada orang jualan HP misalnya. Itu kan membantu orang lain untuk dapat HP misalnya. Ada orang menciptakan HP misalnya. Itu kan bisnis dia untuk bikin perusahaan HP misalnya untuk membantu orang lain untuk berkomunikasi dengan saudaranya, video call dan sebagainya. Ya, jadi itu kalau saya perhatikan guys, biasanya orang kaya itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan berdasarkan baca buku ini segala macam, bukan seperti itu guys ya. Ya walaupun saya seorang penulis ya, saya tuh aslinya penulis guys ya. Jadi alam bawah sadar itu yang paling utama ya. Kemudian selain itu apalagi yang mempengaruhi kenapa kita itu kalau bekerja keras itu susah kaya gitu ya. Dipengaruhi oleh sistem juga ya, sistem dari pemerintahan ya. Jadi pemerintah kita itu sengaja bikin bisnis, bukan bisnis ya, sistem untuk mempersulit masyarakatnya gitu. Ya seperti misalnya ya kita ambil contoh ini bukan cuma di Konoha aja ya, tapi di luar negeri juga ada kok seperti itu ya, negara-negara yang tidak maju ya. Kita ambil contoh misalnya, ya, contoh yang paling gampang itu, mereka tidak memberikan peluang bagi swasta. Mereka menguasai misalnya dengan BUMN dan sebagainya, mereka menguasai semuanya ya. Tidak memberikan peluang bagi swasta gitu ya, sehingga swasta nggak dapat celah gitu ya. Sementara kan nggak semua orang bisa bekerja di BUMN ya kan, ada juga pebisnis misalnya pebisnis lokal gitu ya, sengaja dihabisi gitu ya dengan dalih BUMN itu kalau saya perhatikan ya. Jadi kita sengaja dimiskinkan kan, sementara BUMN ini dikorupsi ya. Jadi para manajer-manajer BUMN ya, petinggi-petinggi BUMN korupsi gila-gilaan, sementara mereka tidak memberikan peluang bagi swasta gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Tapi disclaimer nggak semuanya seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya, apa selanjutnya yang bikin kita itu bekerja keras tapi tetap miskin? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan tanya sama AI. Kenapa nanya sama AI? Karena AI itu nggak punya agama, nggak punya kepentingan, nggak punya negara. Jadi lebih jujur ya, daripada bertanya sama warga Konoha, lebih baik kita tanya sama AI karena AI itu lebih jujur ya. Langsung saja kita tanya sama AI. Halo Mbak E, tolong jawab secara singkat ya, jangan muter-muter, jangan berbelit-belit ya, lu harus jujur. Kenapa kalau seseorang itu bekerja keras, sudah bekerja keras mati-matian tapi tetap miskin? Apa yang salah? Apa yang salah dengan alam bawah sadarnya? Tolong jawab dengan jujur. Jawaban jujur, singkat, dan lurus ya. Bukan alam bawah sadarnya yang salah. Yang salah biasanya struktur dan arah, bukan niat atau kerja kerasnya. Intinya ada 5 poin keras. 1. Kerja keras di tempat yang salah. Capek, no bernilai. Banyak orang kerja keras di sektor yang upahnya memang mentok dari sananya. 2. Tidak punya leverage, cuma tukar waktu dengan uang. Nggak punya skill langka, aset, jaringan, atau posisi tawar. 3. Sistemnya timpang. Upah kecil, biaya hidup naik, akses modal dan pendidikan susah. Ini fakta, bukan alasan. 4. Salah arah sejak awal, rajin, disiplin, tapi targetnya salah. Kayak lari kencang, tapi ke arah jurang. 5. Alam bawah sadar cuma efek. Bukan sebab mindset miskin itu hasil dari realitas keras yang diulang-ulang. Bukan penyebab utama. Kesimpulan jujurnya,
Kerja keras tanpa strategi cuma bikin capek, bukan kaya. Jangan salahkan pikiran orang miskin, tapi lihat medan permainannya. Kalau mau, gue bisa jelasin contoh Oke, konkret. oke, oke. Oke, oke. Contoh sektor yang kita bekerja keras itu tapi nggak kaya-kaya itu apa? Sektor apa? Tolong jelaskan secara konkret, detail ya, pekerjaan apa gitu ya. Tolong jawab dengan jujur. 1. Buruh pabrik dan buruh kasar. Contoh, operator pabrik, kuli bangunan, buruh angkut. Kerja, fisik berat, jam panjang, tak target ketaan, upah mentok UMR, naik gaji lambat, mudah diganti. Capek ya, kayak mustahil. 2. Petani kecil bukan pemilik lahan besar. Contoh, petani padi 0,25 hektar. Kerja dari subuh, panas, hujan. Masalah, harga ditentukan tengkulak, modal mahal, hasil murah. Kerja keras tapi sistemnya nyedot hasil. 3. Nelayan kecil. Contoh, nelayan tradisional pakai perahu kecil. Kerja, taruhan nyawa. Fakta, harga ikan fluktuatif, solar mahal. Risiko besar, margin kecil. Ojol dan kurir. Contoh, Gojek, Grab, Shopee Express. Kerja 10-12 jam hari. Realita, tarif ditekan aplikasi, insentif makin kecil. Kerja keras, wala hidup pas-pasan. 5. UMKM mikro. Warung, jualan kaki lima. Contoh, warung kopi kecil, gorengan. Kerja, buka dari pagi sampai malam. Masalah, margin tipis. Modal muter di situ-situ aja. Sibuk tapi nggak naik kelas. Guru honorer dan tenaga kontrak. Contoh, guru honorer daerah, kerja mendidik generasi. Fakta pahit, gaji ratusan ribu, 2 jutaan. Beban moral besar, mulia, tapi miskin. 7. Pekerja retail. Contoh, kasir minimarket, SPG, kerja berdiri lama, target sales. Realita, gaji kecil, karier mentok. Kerja keras, masa depan mentok. Benang merahnya. Semua sektor di atas punya ciri sama. Upah dikontrol orang lain. Mudah diganti, tidak punya posisi tawar, tidak punya aset. Makanya gue ulang jujur. Open quote. Bukan mereka malas. Mereka kerja di sektor yang secara struktural memang bikin miskin. Close quote. Kalau lu mau, di next gue bisa. Bedah sektor yang kelihatannya kerja keras tapi sebenarnya naik kelas. Atau jelasin kenapa kerja pintar sering disalahpahami jadi omong kosong. Oke, cek. Oke guys ya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, apa yang mau ditanya, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di next video. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya pecinta saham. Salam rasional.